Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil dengan NIM 22020158. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS pengenalan pola, yaitu analisis menggunakan Python dengan model regresi logistik untuk memprediksi penyakit jantung. Hal yang pertama yang kita lakukan adalah mengimpor libraries. Di sini terdapat beberapa libraries yang kita gunakan, yaitu import pandas ASPD yang digunakan untuk memanipulasi data, import NumPy as NP digunakan untuk operasi numerik, dan import strain test split from clear model selection digunakan untuk membagi data menjadi set pelatihan dan pengujian, dan import standard scalar from scalar preprocessing digunakan untuk menormalisasi data. Selanjutnya, logistic regression from scalar linear model digunakan untuk algoritma klasifikasi, dan accuracy score composition metric classification report from scalar matrix digunakan untuk evaluasi model, import matplotlib pyplot as plt, dan import seaborn as SNS digunakan untuk memvisualisasikannya. Selanjutnya kita memuat dataset. Dataset yang digunakan adalah dataset hertz.csv, digunakan dalam kolom egg, sex, call, dan lain-lain. Ini terdapat kode yang telah saya tulis. Menyusun kolom pada dataset columns yang terdapat kata-kata seperti berikut, dan memuat dataset data sama dengan pd.read.csv, yang dimana nama datasetnya tadi hertz.csv, dan eksplorasi dan pemahaman data untuk menampilkan 5 baris pertama pada dataset dengan menggunakan print_data.head. Berikut 5 baris pertama pada dataset tersebut. Selanjutnya kita mengecek data yang hilang. Proses validasi data untuk menghindari masalah saat melatih model. Untuk mengecek data yang hilang, kita menggunakan print buka kurung data that is null buka kurung tutup kurung .sum buka kurung tutup kurung. Berikut terdapat data yang hilang. Selanjutnya kita memisahkan fitur dan target. Kolom si A sebagai target dan sisanya sebagai fitur. Untuk memisahkan fitur dan target, kita menggunakan x sama dengan data.drop si A, axis sama dengan 1 yang berupa fitur, dan y sama dengan data buka kurung si A tutup kurung yang digunakan sebagai target. Selanjutnya kita membagi data dan menormalisasi data. Data dibagi menjadi 80% pelatihan dan 20% pengujian, dan standarisasi data menggunakan standar scalar. Untuk itu, kita membagi data menjadi training dan data testing dengan menggunakan xtrain, xtest, ytrain, ytest sama dengan train test split, x, y, test size sama dengan 0.2, random state sama dengan 42, dan melakukan normalisasi standarisasi data menggunakan scalar, standar scalar. Scalar sama dengan standar scalar. Xtrain scalar fit transform xtrain, xtest scalar sama dengan scalar transform xtest. Selanjutnya kita melatih model dan memprediksi hasil serta evaluasi. Model regresi logistik dilatih dengan data pelatihan dengan menggunakan model sama dengan logistic regression max iter sama dengan 200, model.fit xtrain scalar ytrain. Selanjutnya kita evaluasi model berdasarkan akurasi, metrik signifikan, dan laporan klarifikasi. Memprediksi hasil dengan menggunakan yfred sama dengan model predict xtest scalar, dan mengevaluasi model. Untuk akurasi sama dengan akurasi score ytest, yfred, print, f, akurasi 2f,
yang dimana terdapat akurasi 0.59. Ini matriks kebingungan. Matriks kebingungannya kita menggunakan conf underscore matrix sama dengan confusion underscore matrix y underscore test y underscore pred dengan print matriks kebingungannya, print conf matrix. Matriks kebingungannya sebagai berikut, dan laporan klarifikasi dengan menggunakan print laporan klarifikasi dan print classification report y test y pred untuk menampilkan laporan klarifikasinya. Di sini kita mendapatkan akurasinya tadi 0,59 dan support 61. Kesimpulannya, hasil analisis menunjukkan akurasi model hanya mencapai akurasi 59% yang tergolong rendah dan perlu ditingkatkan. Akurasi ini mungkin tidak memadai, terutama jika dataset memiliki distribusi target yang tidak seimbang. Model mungkin belum menangkap pola penting dalam data. Beberapa langkah yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan performa model, yaitu dengan memperbaiki data, menambahkan atau memodifikasi fitur yang relevan, optimasi model, mencoba algoritma lain untuk melakukan tuning parameter, dan penanganan ketidakseimbangan data menggunakan teknik seperti smooth untuk menyimbangkan data, dan evaluasi matriks lain fokus pada matriks seperti recall, terutama untuk mendeteksi kasus positif. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf pada Allah, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.